Nah Bang Ajis bilangin, lu datanglah ke komunitas, kata dia gitu. Ajis yang ngasih tahu. Iya, karena gue lagi itu udah ngerasa masuk TV gitu loh. Jadi masuk komunitas juga ngelihat stand up komedi, kalau menurut gue nggak lucu kok begini doang, gitu. Apa kabar, Cak? Baik Yud. Baik ya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga pada sehat semua? Keluarga sehat, anak sehat, istri sehat. Sehat. Ini sehat, cuma keuangan doang yang kurang sehat. Sama. Aduh, ini Pancawarna nih. Pancawarna, lu apa ya? Berapa besar sih kemarin lu Suca 4 tuh? Kemarin Suca 4 gua di 15 besar. 15, Iya, 15 besar udah. Udah. 15 besar, mentor lu kemarin Kang Mo Sidik. Oke. Lu gabung di komunitas Stand up Jakarta Pusat. stand up Indo Jakarta Pusat. Indo Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Iya tuh 2 tahun tuh gua tuh di situ tuh. Stand up Jakarta Pusat tuh lu berarti bareng ame Ada Obi, Obi, ada Kiki, Ebel, Tanjung. Oh iya Tanjung tapi kan udah Tanjung udah jadi orang kaya lagi dia. jadi orang kaya lagi. Balik dia ke Pontianak. Pontianak apa Palangkaraya sih? Pontianak. Palangkaraya mah Ebel. Balik ke Pontianak dia. Siapa lagi Jakpus ya? Siapa lagi? Yang 4 itu doang ya? Udah itu doang, kita berlima. Kiki, lu, Tanjung. Satu lagi. Ebel. Oh iya Ebel. Kita 5. Jakpus, lu gabung di stand up Indo Jakpus itu berarti udah 2 tahun. 2 tahun, Bang. 2000 berapa? Sekarang 2019, 2017 ya. Bulan apa? Lu masih inget gak bulan apa gabungin? Bulan apanya? Pokoknya semenjak stand up Jakpus pindah ke Yuna Cafe tuh, itu gue baru mulai aktif di situ. Aktif banget. Tadinya kan gue di UNJ doang nih Bang, gabung sama lo gitu. Main nongkrong di UNJ terus gitu. Oh itu belum gabung Jakpus lu ya? Belum, gue belum gabung Oh jadi main ke UNJ dulu. Oh iya, kan gua kenal lama lu kan waktu lu ikut kompetisi API lagi kan? Iya, lagi 2015. Gue lebih panas. Itu lu berapa besar sih? Di API gue Ingat gak sih lu? 12 gue. 12 besar lu? 12 besar. Lu stand up apa nge-group waktu itu? Ada yang nge-group kan API? Iya itu gue yang stand up. Iya tapi ada yang nge-group. Ada. Oh lu nggak nge-group? Gue nggak nge-group. Tapi gue pernah juga diajak nge-group gitu. Emang ada konsepnya itu, ada konsep nge-group, ada konsep stand up. Jadi yang stand up nanti dicoba untuk bikin grup. Tapi lu stand up doang akhirnya? Akhirnya gue stand up doang karena emang dari awal audisi stand up? Dari awal audisi gue nge-group. Oh lu nge-group? Gue nge-group. Teman-teman lu? Teman-teman gue nggak ada yang lolos. Oh lu lolos sendiri? Gua doang. Oh gitu ya? Iya. Jadi lolosnya nggak barengan tuh API? Nggak barengan. Jadi begitu kita, ini gue ada 3 orang nih. Alan, terus sama si Anu, sama gua. Nggak kenal juga gue. Iya, masalah itu yang 2 itu kagak lolos gitu. Jadi kalau misalkan mereka lolos mungkin lu kenal Bang. Oh iya bener gitu. juga. Iya. Oh ya akhirnya lu stand up tuh akhirnya. Akhirnya Lu gua stand up. kagak digabungin ini grup. Gue digabungin sama artis-artis. Jadi pertama kita bikin sketsa dulu sebelum masuk. Oh, terus? Iya, ini ada talent show nih. Ini ada gua apa namanya? Jagoan gua namanya Pancawarna. Main deh gua akhirnya stand up. Oh gitu. Iya, itu yang gua anggap stand up bener loh karena gua masuk TV loh. Oh itu 2016 loh, gua udah ngerasa ini gua stand up komedian banget. Oh itu lu belum gabung. Oh iya, itu belum gabung komunitas mana-mana lu ya? Belum. Nah itu kenapa lu bisa ikut audisi API? Ikut audisi API karena gua kan punya grup lawak emang yang suka di panggung-panggung gitu, Bang. Oh MC bertiga. Oh gitu. Oh iya, API kan dulunya memang grup lawak soalnya. Lawak. Nggak tahu juga kalau ada stand up kan lu ya. Gua nggak tahu. Gue nggak tahu ada stand up komedinya. Pokoknya ikut API grup lawak ikut deh semua. Ikut. Oh yang lolos sendiri. Yang lolos gue sendiri. Yang 2 nangis. Sekarang ngapain yang 2? Yang 2 yang satu jadi ojek online. Yang satu lagi ojek online juga. Karena ojek online lagi. Iya nggak apa-apa. Yang penting halal. Yang penting halal. Udah gitu juga mereka bisa jalan-jalan intinya sih. Gitu. Tapi bubar grup lawak lo berarti. Bubar lah. Iya. Gue nggak punya grup gitu, sekarang. Oh dari API lu belum
gabung komunitas tuh. Belum bang. Tapi lu dipaksa buat stand up lah istilahnya. Ya dipaksa dong. Iya dipaksa, harus lu di stand up. Iya udah lu stand up itu nih. lu stand up karena Konsep lu tuh cocok jadi karena komedian. komedian, jadi komika. Itu lu udah bawa gitar tuh, Gua udah bawa gitar. Pas udah stand up bawa itu gitar. di API? Udah bawa gitar gua karena gua juga lawak. Gua bawa gitar, gua nyanyiin lagu lucu. Nah teman-teman gua cuma sebagai pelengkap gitu sebenarnya. Gitu bang. Jadi gue yang lawak aja, gue yang ngocel. Dia punya masalah gitu, cerita dia dapat dari mana, akhirnya gue datang nih dengan lagu gitu. Apa yang dimasalahin sama dia Pas lu nge-grup gitu juga. jadi lagu konsepnya emang. Pantas pas lu dilepas bisa lah istilahnya. Iya, karena juga gue yang bikin alurnya, gue yang nulis gue. Berarti lu API stand up di API lagi itu sampai 12 besar. Itu lu belum gabung komunitas. Belum. Gimana ceritanya lu bisa gabung komunitas akhirnya? Gua gabung komunitas, jadi waktu di API itu gue bingung gitu loh. Gue bingung ini stand up komedi bagaimana sih gitu loh. Kok tanggapan daun iya. Ngeri ada ulet dah. Biasa deh bang. Jadi di API itu gue bukan dipaksa sih, emang ya gue dapetnya kuotanya di stand up komedi gitu. Sedangkan gue sendiri nggak tahu stand up komedi gitu loh bang. Dan apa yang gue lakuin di API kemarin itu ya gue ngerasa oh ini lo gue udah seorang komika gitu kan. Stand up banget. Stand up banget. Ternyata juri-juri bilang nggak begitu berkali-kali loh. Siapa itu yang ngomong? Eko Patrio pernah bilang stand up nggak begitu. Mas Eko itu. Mas Eko komen begitu. Komen begitu. Bang Ajis Doa Ibu. Oh iya. Ajis ini juga ya, iya, pernah jadi juriin API juga, stand up juga nggak kayak begitu, Cah. Akhirnya gue di belakang juga dikasih tahu. Pedih nggak sih lu maksudnya? Dan gue masih bingung bang, sebenarnya sih pedih sih enggak gitu loh. Cuma gue orangnya tuh bingung, gue pengen tahu nih kemana sih. Nah bang Ajis bilangin, lu datanglah ke komunitas, kata dia gitu. Ajis ngasih tahu. Iya, karena gue lagi itu udah ngerasa masuk TV, gitu loh. Jadi masuk komunitas juga ngelihat stand up komedi, kalau menurut gua nggak lucu kok begini doang, gitu nggak lucu gitu loh bang. Yang gua ngerasa gua yang lucu karena gitu. Heboh iya bikin orang ketawa tuh pakai jia dulu gitu bang. Pantun plesetan lagu orang pada ketawa gitu kan, yang lah setan lah jadi lagu gitu. Tahunya lu lihat stand up, itulah stand up, kok stand up begini gitu bang. Ada yang ngasih tahu akhirnya. Gue nanya tuh mana anak stand up tuh lagi pada kumpul tuh, anak stand up di API kan, kita di karantina. Oh iya itu ada siapa aja? Ada Indra Turner kan? Ada Indra Turner, ada Aji Randa. Oh iya ada Aji Randa. Terus ada Ubed mana ya, Surabaya? Ubed Surabaya. Oh iya sama siapa lagi? Terus ada OTC. Enggak usah lu itu nggak usah dihitung itu mah ya. Itu karena udah dagang teh dia. Ya. Udah dagang teh dia, biarin dah. Terus banyak sih bang ya. Jadi gue tuh pertama nanya sama Indra Turner. Indra, stand up gimana sih? Stand up nggak kayak gitu Cah. Stand up tuh dari keresahan. Diomelin kan? Iya, gue diomelin sama Indra. Tapi keluarnya gitu. Duluan dia di API. Dia bisa begitu ya, gue bilang. Tapi kan itu bilang, wah ini rezeki kali lah emang rezekinya gua gitu kan. Akhirnya diajak nih sama ini yang dagang teh tadi, OTC itu. Dagang teh. Cak, nih kita kan, gua masih kompetisi waktu itu. Cak, lu datang deh. Ini ada sekolah stand up komedi gratis. Sekolah stand up komedi. Iya. Di mana? Di ini stand up komedi tawa, komedi cafe gitu loh. Oh, ini ya gengannya Ramon ya? Iya, akhirnya gue datang ke sana. Oh, diajak kamu TC ke sono. TC ke sana. Gue belajar tuh, Bang. Sampai gue beli bukunya, Bang. Gue bilang nih kitab suci nih. Beli apa dipaksa beli? Kalau dipaksa sih enggak, emang gue pengen beli gitu. Sampai pernah ada juga loh yang ikut sampai bela-belain lomba di itu, edisi itu. Menang buat dapetin buku. Obi Mesak dulu lomba dikasih buku. Itu lucu banget si Obi. Obi kan itu lagi di rumah gua, Cak. Dia ngomong, "Aduh Bang, gua ini banget Bang, pusing nih lagi enggak ada duit." Terus tiba-tiba sore-sore, "Lu mau kemana, Bi?" "Gua mau berangkat, Bang. Sore ini ada lomba di ya, Blok gitu. S apa di kafe apa gitu."
lumayan nih bang buat nyambung hidup. Taunya dia ikut lomba, pas menang dia bang. Pas dapet hadiahnya taunya bukunya Ramon. Buku dapat. Kata gue, lu makan tuh bukunya Ramon sampai kenyang. Oh jadi dia bukannya emang pengen dapetin itu buku, bukan? Waduh. Beli bukunya Ramon, habis itu Gue pelajarin bang. ya, Gue pelajarin. nggak apa-apa, teori lah ya. Karena di Teorinya situ bagus. ada teorinya, Ya. lumayan bang. Gue jadi, oh ternyata stand up comedy itu berawal dari diri sendiri, Iya. gitu loh. Tapi bukan keresahan, Iya. berawal dari Diri sendiri, diri sendiri. ya. Yang paling dekat apa sih? Nama. Wah, gue cari tuh bang. Nama gue Panca. Jadi setiap stand up comedy, semua anak didiknya itu selalu menyebutkan dengan perkenalan nama. Oh gitu. Semua bang rata-rata. Oh iya. Terus lu gimana tuh? Kalau gua nama gua Pancawarna. Iya. In English, 5 multicolors. Wih, gitu. Itu gua anggap lucu banget itu, Bang. Itu gua bangga banget nemuin joke itu, Bang, gitu. Dong, ini ulang joke corporate. Jok pertama yang lu temukan ya. Iya, tentang nama. Tentang nama. Lucu banget pas lo pakai kemana-mana. Mana-mana adem. Adem. Oh gitu ceritanya. Terus dari pas apa namanya? Lu nggak tahu itu gua pusing, Bang. Kok di sini dapat, di sono kagak. Itu lo berapa lama di situ? Setahun gua, Bang. Setahun. Setahun gua ada. Abis api tuh. Abis gua masih. Terus belajar di situ setahun sampai Setahun. Tapi itu gua lo di udah situ. nongkrong di UNJ kayaknya udah habis api kan? Gua nongkrong di UNJ Iya kan? di Oh Sapi. itu lu masih belajar di IDCS waktu itu? Masih belajar, gue masih sering datang karena kebetulan kan gue juga orang event gitu. Kerjaan gue di belakang layar gitu, gue suka event. Jadi setiap gue ada event dan teman-teman event gue suka nanyain, Cak, di cafe gue nih mau ada event, lu bisa nggak untuk open mic di cafe gue biar rame. Nah gue ke ICC gue bilang gitu kan, nih ada event, dan mereka jalan sekali, 2 kali, ya kan, 3 kali. Gue bilang kok kagak ada 1000 aja nah nempel ke gua gitu, Ya Pak. Allah. Akhirnya di dari situ, situ. dari situ gue ngerasa ya gue emang nggak bakat kali gitu loh dari mereka, kagak lucu emang. Tapi kan gue bisa ngasih acara gitu, ya otomatis palingan enggak gitu, Pak. Iya. Adalah buat kopi-kopi gitu kan, Rokok-rokok mah ya. rokok-rokok mie Iya, nggak ada tuh. boro-boro. Ya Allah. Kagak ada, Pak, di situ. Dan akhirnya hati gue tergetuk gitu, Pak. Tergetuk, anjing, gue bilang. Iya, gue udah kagak lucu, ya kan, mau stand up comedy di mana-mana. Mereka bilangnya sih, ntar pokoknya kita bikinin materi spesial buat Panca. Ini materi ini khusus buat kamu. Oh gitu. Iya, materi ini khusus buat kamu, kita bikinin. Itu bisa kamu pakai sampai kamu punya mobil, punya rumah. Serius lu? Weh. Iming-imingnya begitu? Begitu, Pak. Itu siapa Ramon yang ngomong? Iya. Ya Allah. Emang iming-imingnya sih bukan iming-iming, jadi semangat gitu. Dia tuh ngasih semangat. Ya, Ayo lu iya, pasti kan. bisa karena lu beda, kata dia gitu. Terus yang bikin gua keluar lagi dari sana itu cuma gara-gara ini panggung ya, Pak, ya. Mereka mau bikin gua tuh seolah-olah gua jomblo. Oh, mau dibikinin persona lu jomblo? Gua belum punya istri padahal gua udah nikah gitu. Oh, Dan iya. itu Lucu banget dan pernyataan itu di depan istri gua. Ya. Iya. Sampai rumah gua perang gua, Pak. Dan gua tuh di situ dilema banget. Aduh, gimana nih gua mau ngelanjutin jadi artis? Lu pengen banget jadi artis dari dulu, Pak. Iya, iya. Ya kan, kemana-mana gue ikutin audisi mulai dari Extravaganza dulu, Pak, 2010, 2009. Gue ikutin semua Audisi audisi, apa nih? ya kan, sampai audisi Indonesian Idol. Gue ikutin semua, Pak, gue ikutin, Pak. Gue pengen banget jadi artis, Pak, beneran. Casting semua lu hajar. Casting semua gue ajar, sampai gue kenal bini gue nganggap gue tuh udah jadi artis. Halu. Gue rekaman lagu, bikin album, Pak. Dikira bini lu emang lu artis ya? Emang gue artis, Pak. Bini gue demen sama gue. Wah, mainnya kemana? Ke Antv, men. Ngapain? Gak tau, jadi penonton bayaran. Ya Allah, hidup. Sampai gue nikah, begitu gue nikah istri gue nuntut. Iyalah. Iya, bener. Iyalah, pasti. Terus Oh ya sampai sekarang, maksudnya sampai sekarang itu
gue belum apa namanya udah masuk di API pernah, udah kemarin ikut di Suca pernah gitu. Tapi aura-aura yang namanya keartisan tuh gue masih ngeliat teman-teman gue ini udah jadi artis sini udah jadi artis. Kalau ini belum nemplok juga. Kok ke guanya kagak ada gitu pak. Kok ke guanya kagak ada. Mana-mana gue tuh pakai apa? Gue pakai sweater. Aduh, sweater apa? Suca 4 Indosiar. Ya Allah, ya Allah. Buat lagi dah. Pakai baju Suca 4 Indosiar sampai buluk tuh baju. Tapi banyak itu yang gue liat di Instastory lu yang ngajak foto bareng banyak kan. Ya itu pak, kebetulan aja pak, begitu gue ada event nih biasanya nih pak, biasanya ya gue datang. Siapa yang mau datang hari ini? Itu Abang Panca dari Suca 4. Yang mana sih? Ya. Mereka banyak yang kagak tahu pak. Tapi begitu gue datang, wah Bang Panca, tahu dari mana? Barusan saya lihat di YouTube katanya gitu pak. Baru lihat di YouTube. Yang ini. Gitu. Oh yang ini. Mereka padahal waktu Suca juga kagak ngeh ya. Kagak ngeh pak. Follower lu berapa di Instagram? Follower gue udah 3.000-an. Lumayan lah. Lumayan. Gue juga. Banyak. Nah lu kan. Iya. Tuh apaan tuh? Gue pernah jadi juri lagi pak. Juri di mana? Juri stand up comedy pak. Itu di gabung komunitas? Itu belum. Juri di mana? Juri di kampus-kampus lomba. Sering. Di daerah mana? Di Bekasi pernah. Terus di Trisakti pernah. Kenapa bisa lu sih? Oh Trisakti yang ada. Trisakti. Aduh ada siapa Iya. waktu itu peserta ya? Pokoknya banyak deh anak-anak komunitas tuh pak. Itu gue yang juriin pak. Kenapa bisa? Ya karena kan gue artis dari MNC TV. Api lagi lebih panas. Oh iya. Telepon gue sama Trisakti, Cak. Ini ada apa? Lomba nih. Stand up comedy. Panca Warna bisa nggak kami mohon untuk menjadi juri? Oh, mau. Iya, gue ambil pak. Lumayan pak duitnya pak. Sialan lu emang. Lumayan pak duitnya pak. Ya kan habis itu gue dibenci sama komunitas. Bisa stand up kagak lu jadi juri. Aduh. Lanjut ya. Lanjut, Bang. Lanjut. Berarti lu apa namanya? Dari awalnya nih kita runut nih. Jadi lu ikut API lagi. Terus lu diajak sama OT ke ini belum gua rekam. Apa namanya? Berarti lu API lagi. Gue ikut API lagi. Terus lu baru di situ lu dikasih tahu kalau lu bukan stand up tuh. Iya. Akhirnya lu diajak OT buat belajar stand up ke IDCC sama Ramon kan. Dari situ setahun baru akhirnya lu cabut gara-gara ada masalah lah ya. Baru bukan masalah sih, emang kagak kuat aja. Iya. Biar enak. Iya. Nah, akhirnya nongkrong di UNJ. Terus pas di UNJ ketemu Obi, diajak gabung ke Jakpus. Diajak gabung ke Jakpus itu pun baru open mic selama setahun, baru masuk grup WA. Itu juga gue mohon ke Obi kan. Iya. Baru akhirnya lu ikut audisi Suca, lolos bawa nama Jakpus. Iya, alhamdulillah sampai 15 besar. 15 besar dan waktu di 15 besar tuh juga menurut gue itu pertarungan paling gokil sih pas 15 besar grup lah. E. Itu bang, gue kalau boleh jujur nih, Kang Didi sama Boah itu di laptop gue paling banyak ngedownload mereka sebelum Suca bang. Oh, kan gue belajar kan, lu kalau mau belajar lihat tuh di Suci. Lihat tuh komik-komik Suci, dia gitu. Kang Didi sama Boah tuh yang lu tontonin. Yang gue tontonin karena emang jenaka gitu loh. Kang Didi dengan kepolosannya seorang kuli, si Boah yang kadang celetukannya itu yang ajaib. Gitu. Ajaib banget emang Boah. Ajaib dia. Itu yang gue pelajarin. Dan sampailah di 15 besar, saya bertarung dengan dua idola saya. Berdua idola saya gitu. Dan di situ saya bangga sekali gitu loh, bisa sepanggung maksudnya dan sama mereka gitu. Itu udah kacau itu bang. Udah kacau, gue udah kayak kalau orang-orang bilang ngeledekin gue, ya Panca masuk grup neraka.
Ya sorry banget, itu bukan grup neraka, itu grup surga yang buat gua apa? Ya, iya, buat gua tetap. Iya. Iya, tapi lu juga jor-joran habis-habisan tuh 15 besar maksudnya. Karena emang mentalnya udah ya kasih yang maksimal aja. Iya, gua kasih yang maksimal. Karena tapi maksimalnya lu juga pasti keluar. Iya. bener banget. Iya. Dan di situ gua sebenarnya dilema juga bang. Gua di situ ada 2 materi yang bakal gua bawain. Ini yang mana nih? Antara gua materi yang terakhir itu kan gua kalau nggak salah materi tentang Kang Mo. Jadi dimana gua ngebahas Kang Mo dan gua ngebanding-bandingin sama mentor-mentor yang lain. Ya kan? Sama Satu lagi ini hari terakhir buat gua yang ada di sini. Gua nggak perlu stand up, gua mau jungkir balik. Gua hari ini mau nyanyi aja bodo amat. Yang kemarin gua dibilang agak boleh gitar nih, gua bawa gitar lagi gitu. Tapi kan sebelumnya gitar udah gua jual dulu bang. Iya. Buat bayar listrik gua bilang, wah gua masuk TV jadi artis, duitnya banyak gitu bang. Ternyata listriknya nunggak. Anak kagak kebeli susu. Akhirnya gitar, bass, saksofon gue jual tuh bang, gitu bang. Buat nutupin bang, gitu. Iya. Udah jadi materi itu bang. Iya. Jadi materi juga lah gitu. Lu bawain yang mana ya? Akhirnya gue bawain yang ngebanding-bandingin gue sama mentor lain. Antara Kang Mo sama mentor-mentor yang lain. Kalau kayak Bang Awe, anak-anaknya diajak ke Taman Safari. Oh iya. Pada ngasih makan jerapah. Ada gua di asrama ngasih makan nyamuk. Oh lihat tuh, pada bentol. Oh iya. Lu 15 besar bawa itu. Iya, 15 besar terus gua terakhir bawain itu tuh. Cuma ada beberapa yang kepleset juga. Iya. Tapi masih tidak terlihat. Iya, tidak terlihat. Namun menurut saya ada beberapa yang miss gitu. Jadi materi yang saya bawakan pada saat itu beliau. Iya, itu tuh gua sampai ih gila, gua nonton di belakang Jimmy Jeep tuh kan, belakang kamera itu. Sampai closingan tuh itu menurut gua episode paling emosional sih yang pernah gua rasain sepanjang gua terlibat di Suca 4 tuh, terlibat sampai di asrama ngikutin gitu dari tiap episode. Nah, itu tuh episode paling emosional gitu, sampai gua nangis waktu itu. Nangis karena nggak ada lagi nih yang kompet sama gua nggak dapet duit lagi. Iya lu lumayan ya bang ya. Lumayan doang terakhir nih. Gue masuk sama dia doang gitu loh. Ada Kiki sih waktu itu, Kiki Atu. Terus udah kan 15 besar nih lu keluar lah dari keluar. Terus gua di situ tuh langsung tuh di calling tuh bang. Banyak ya? Banyak callingan bang dari Indosiar. Besok jalan ke Surabaya. Oh ini Dami ya? Konser dangdut. Iya Dami kan? Iya pokoknya konser dangdut di Surabaya. Iya. Gitu gue ngisi sama Cablangkon. Oh iya sama Cablangkon. Gue terbang langsung seng. Ya. Itu Suca masih kan padahal kan? Suca udah enggak itu bang. Udah enggak, cuma masih diundang buat tampil sebagai special show, tampil di final. Maksudnya Suca masih berjalan itu. Suca masih berjalan, iya. Cuma gue udah out. Lu nya udah keluar. Cuma lu nya maksudnya yang lain masih pada sibuk jadi peserta, lu mau udah dapet job. Udah dapet job mana-mana. Enak ya malah ya. Habis itu lenyap lagi. Tapi gue bersyukur banget bang, semenjak gue lagi tuh jujur gitu kan. Rumah gue bolong-bolong ya kan, gue tempelin pakai poster alfabet banyak banget, buah-buahan di kotil, monokotil. Maeso Ima ngasih 2 juta, yang lain ngasih duit juga buat bayar listrik sih lagi itu, sama buat nembok rumah gitu. Tapi setelah gue keluar dari Suca nih alhamdulillah bang. Apa itu? Poster gue makin banyak di rumah. Ada rumah adat, baju adat, belajar wudhu, ya kan. Huruf hijaiyah. Makin banyak nutupin tembok bolong. Iya bang. Jadi rapi gitu kan. Anakku makin pinter loh bang. Makin pinter nggak apa-apa. Makin pinter. Makin tembok bolong nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Taunya rapi aja. Rapi aja. Iya yang biasanya bini gua nutup pintu pada aur-auran pasir ya kan. Sekarang nggak ada pasir. Apa? Gitu. Lemnya pada rontok gitu bang. Kan gua kasih lem kayu, lemnya rontok ya kan. Ya begitulah kehidupannya, dilema kan. Enggak, yang lucu adalah lu kan waktu awal-awal Suca lu nyanyi plesetan. Nyanyi gua plesetan. Akhirnya dibilang itu bukan stand up. Akhirnya lu belajar stand
stand up pakai keresahan terus lu keluar 15 besar pas diundang Dami lu nyanyi lagi. Emang jobnya di situ, Iya, disuruhnya nyanyi. Disuruhnya nyanyi. Dan kebanyakan sekarang gua kalau lagi dapat job tuh nyanyi gua gitu. Apa stand up? Nyanyi gua. Stand up gua nggak didengerin. Corporate pertama kali gua corporate itu di Pertamina. Iya, nah cakep. Pertamina gua dapet 3 kali. Yang pertama gathering Pertamina 1.000 orang bang. Gokil. Gua main bang di ballroom, ya kan. Yang kedua Pertamina manajer doang. Itu ada 200 orang lagi gathering. Nah, yang ketiga ini gua diundang ke Jogja bang. Diundang ke Jogja, fasilitasnya pesawat Garuda yang eksklusif deh beneran bang. Ya, Hotel bintang 5 bang. Terus Hotel bintang 5 gue disuruh ke sana ya kan, gue lihat mbak boleh lihat ya mbak tempat acaranya. Gue bilang gue sampai sono kok tempat acaranya kecil gitu, cuma ada berapa table gitu kan. Ya nggak taunya mereka lagi rapat, nanti setelah rapat presentasi mereka gue ngehibur gitu di sela-sela rapat mereka. Mbak, gue bilang ini pesertanya dari mana aja, gue bilang. Oh ini dirut perwakilan cabang. ini gokil. 15 orang. Gokil. Gitu. 15 orang bang, itu lagi rapat dan gue masuk ke dalam. Ekspektasi gue kan, wah 1.000 lagi nih, 1.000 orang gathering kan, ternyata gathering bos-bos bang. Itu bang rasanya bang, ya Allah 15 orang stand up. Dan itu orang-orang bos semua yang gak kenal gue. Gokil. Gak kenal gue. Iya. Dan gue terselamatkan oleh nyanyi-nyanyi. Iya. Gue terselamatkan oleh nyanyi-nyanyi. Stand up kagak ada yang dengerin tuh. Kagak ada yang dengerin, gue yakin. Bos-bos ya Allah. Bos-bos semua. Kenal gue juga kagak. Berarti berapa kali lu di Pertamina? 3 kali bang. 4 kali dong. 3 kali, yang ketiganya gue di 4 Jogja. kali yang sebelumnya kan di itu, di pom bensin lu ngamen. Nah, itu mah gue mau jadi ondel-ondel. Tapi semenjak apa namanya? Semenjak lu berarti taruhlah hitungan lu kenal stand up berapa tahun tuh? 2 tahun 3 tahun ya? 3 tahun sama sekarang. 3 tahun ya? Kenal stand up gitu. Kenal stand up 3 tahun, tapi stand up yang benar baru ya 6 bulanan. Iya. Baru tahu premis tuh 6 bulan gue. Cuma dari situ lu ngerasa ini nggak sih, Cang, ngerasa ada apa namanya perubahan nggak sih gitu, maksudnya semenjak lu kenal stand up? Karena kan lu dulunya berarti kan lu ngelawak, lu emang ya maksudnya emang kerjanya di bidang entertain lah gitu. Iya. Ya. Emang apa aja. Perubahannya gini bang. Apa? Jadi titel bang, jatuhnya ke titel bang. Maksudnya? Jadi, orang tuh ngundang gue selalu stand up. Oh gitu. Iya. Orang undang gua tuh selalu Mas Panca stand up ya 15 menit, 10 menit. Kalau ngelawak kan gua biasa 2 jam. Diundang sama orang tuh gua ngelawak 2 jam loh, beneran. Enggak didengerin orang ngelawak 2 jam. Ya, mereka makan lah bodo amat, iya, kita mah sambil nge-MC seolah-olah kayak gitu kan, karena bertiga. Dia makan, dia ngobrol. Iya, bodo amat ya kan. Kita mah ngelawak aja gitu. Nah ya, begitu gue dapet titel sebagai komik ya, sebagai komika tuh Mas Panca stand up ya 10 menit, budgetnya wow gitu loh bang. Sendiri kan dibagi 3. Iya kan dibagi 3. Jadi ngerasa gue punya dua apa namanya, dua dagangan gitu bang, 2 pintu. Yang pertama kalau gue disuruh untuk MC atau untuk ngelawak, gue ambil. Ya bisa gue. Kalau disuruh stand up, gue ambil juga walaupun materinya masih materi lawakan gitu. Karena gue ngelihat audiens, ini ngerti ngelawak apa enggak nih gitu loh. Mas Panca besok stand up ya di mana bro? Ini untuk anak yatim, bocah-bocah TK. Nah iya, mau dikasih stand up apa? Mau kasih stand up apa? Nah. Panca besok stand up ya di mana? Ini di veteran ya kan. 40 sampai 70 tahun. Lu mau ngapain stand up? Mereka nggak ngerti. Nggak ngerti lah, udah mikirin penyakit. Iya, mereka tuh udah mikirin kapan gitu kan persiapannya, mikirin amal yang banyak. Gue stand up dengan keresahan bini gue, yang bini gue jadi Raffi Ahmad. Iya, bini gue pengen gue jadi Raffi Ahmad, Pak. Bodo amat dia mah. Gue nyanyi, gue pengen jadi artis 10 tahun, bodo amat. Iya. Tapi kalau dengan lagu kan terselamatkan, mereka ikut nyanyi, mereka terhibur, tiba-tiba diplesetin dikit, mereka senang sekali. Benar. Gitu. Nggak apa-apa. Kebanyakan ya yang kayak gitu-gitu yang gue jalanin sampai sekarang ini. Berarti perubahannya lebih ke ininya lo ya, ke jobnya yang masuk. Lebih ke job, lebih ke kelasnya juga. Oh, kelasnya benar. Gue baru dapat corporate itu ya setelah gue stand up. Bini gue juga kan kerja,
ada mbak di rumah, ada babysitter yang Ini ngerawat. gokil. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada rezeki. Rezeki ngasih anak. Lu bayar tapi babysitter ya. Biasa gua ngasih bini, sekarang gua nggak ngasih bini, jadi gua bayar babysitter bang. Gua bayar babysitter gitu. Iya, udah nggak apa-apa lah, ya kan. Jadi gua kan ngasih rezeki ke orang, otomatis rezeki gua nambah. Ya amin. Dulu kan lu kerjaannya, dulu sebelum lu ada stand up kerjaan lu apa itu, Cak? Dulu sebelum ngelawak bang. Terus MC. apa lagi? MC. Sama gua suka ini bang, apa namanya, kalau misalkan ada, gua kerja sama tukang rias dulu, penyediaan sound system. Oh, buat event-event ya? Event, jadi kan pasti butuh sound system itu. Gua kerja sama tuh. Nah, buat wedding, buat acara Iya, apalah pokoknya pokoknya. gua pasang sound system itu, gua dari sound system. Itu lo kerjaan lu dulu Kerjaan gua sebelum ada stand up. sebelum ada stand up. Jadi kadang ada orang minta Cak MC atau ngelawak. Nah, gua sediain sound systemnya sekalian jadi satu paket. Nah, setelah lu stand up, lu full stand up apa masih ada kerjaan kayak gitu juga? Masih bang, masih ada masih kerjaan, tetap, masih tetap. kerjaan nih kayak yang sekarang nih, gue lagi kerja di wisudaan Lab School Cibubur. Oh, ya. Gue pegang Jadi sekarang produksinya semua. Jadi ya Masih jalan lah ya. masih jalan. Itu malah makin berkembang bang. Sekarang jujur gue nggak ada yang namanya di rumah gue. Dulu di rumah gue banyak sound system. Sekarang tuh udah nggak ada. Tapi justru gue merangkul vendor-vendor lain untuk apa namanya, butuh sound system kayak apapun, kelas gimana, gue ada. Ya lu udah jadi bos IO-nya lah kalau bisa dibilang lah. Bisa dibilang seperti itu Ya, bang. Oh, gokil. Itu kesibukan lu sekarang nih. Kesibukan gue sekarang di luar stand up comedy dan lawak. Tapi stand up komedinya sibuk gak? Enggak. Stand up komedinya nggak sibuk, enggak. Ya tapi tiap bulan ada aja. Ada aja atuh dua. Ada aja tuh dua mah nempel Lumayan gitu. lah. Lumayan. Syuting web Nah, series. Gue punya satu pertanyaan. Iya bang. Lu jawab sejujur-jujur. Iya. Kalau seandainya sampai sekarang nggak ada yang namanya stand up comedy, lu gimana? Gua balik lagi ke nyanyi lagu-lagu lucu bang, kalau gua bang. Nggak, kalau nggak ada stand up nih, lu nggak tahu nih yang namanya stand up, lu nggak ada. Waktu api lu nggak disuruh yang namanya stand up, lu ngapain kira-kira sekarang? Karena kan lu kan kerja nih. Walaupun ada stand up, lu nggak berubah nih sampai sekarang, kerjaan lu masih tetap nih. masih tetap. Tapi kalau seandainya lu waktu itu lu nggak nemuin stand up apa gitu, nggak, lu nggak tahu nih yang namanya stand up comedy, lu kira-kira gimana? Gua bakal kerja di pabrik ya bang. Kenapa kerja di pabrik? Ya karena emang cuma itu doang bang. Karena gue lulusan STM juga kan. Ah. Gue lulusan STM, gue pernah Kan lu kuliah. sempet jadi guru musik, kenapa? Iya, gue mendingan kenapa- kerja di pabrik. Kenapa kerja di pabrik? Ya, mendingan gue kerja di pabrik, ketahuan tiap bulannya gue dapat gitu bang. Kalau ini kan kagak nentu. Kadang gue sebulan sekali dapat gitu loh. Tapi kan lu udah lama juga bikin IO apa segala macam. Ya udah lama, tapi kan kalau menurut gue yang kayak begini nih, apa ya, kelasnya gitu loh bang. Kadang kalau misalkan gue juga nggak kenal stand up comedy, gue nggak diundang-undang ke acara, gue nggak bisa dekat sama sound system. Sound system bagus banget nih. Oh iya. Makasih banyak Ca ya, lu Iya, udah yaudah. apa namanya kesempatan buat ngobrol-ngobrol nih kita nih di sela-sela kesibukan lu nih jam 11 malam, gila gue nyamperin ke Taman Mini lu lagi ada acara. Udah pokoknya jangan lupa ntar subscribe channel lu apa? Ada di Warung Babe Kreatif. Warung Babe Kreatif. Instagram lu apa? Instagram gua Abang Panca. Bang Panca, jangan lupa di follow. Pokoknya makasih. Yang ntar kalau teman-teman ada yang punya acara apa pokoknya kontak. Iya, kontak gua aja, Kontak kita Panca. ngobrol-ngobrol dulu, ya kan, gak usah, coba budgetnya berapa, nggak usah, kita ngobrol-ngobrol dulu. Ya, pokoknya ntar kontak Panca, kontak gue juga buat stand up comedy. Tuh, pokoknya gua banyak stand up comedy tuh ya, satu stand up comedy. Gak usah banyak-banyak, gue aja. Orang gue gak ada kerjaan juga makanya bikin YouTube. Ya, udah jangan lupa like, comment, share, sama subscribe. Makasih banyak udah nonton ya. Sahur, ayo kita sahur. Aduh, kerekam ya. Jangan pada tidur, ayo bangun kita sahur. Dadah, assalamualaikum. Gak kerekam lagi, gue tonjok nih.